yang jelas kami merasa tidak mendapatkan keadilan. Kok cuma diwakili cuma satu pihak tersangka? Kenapa kami tidak diwakili? Kenapa kami tidak diundang? Si Hogi dengan kekuatan yang luar biasa ini, dia ditahan aja enggak. Dan kami tidak akan pernah memaafkan lahir dan batin. Kayak dagelan ya guys ya, kasusnya Hogi Minaya ini. Pengacaranya, penjamretnya udah meninggal pun minta uang ke Rohiman. Sampai Kepala Komisi 3 DPR tuh terheran-heran sambil bilang astagfirullahaladzim. Logikanya kebalik-balik katanya. Iya emang gak waras. Kalau gua nggak salah baca juga, keluarganya Hogi Minaya itu sempat minta maaf loh ke keluarga penjamretnya. Tapi kalian lihat sendiri, pengacaranya itu nyebelin emang. Terus gue sempat lihat gitu kayak ada foto cewek sama anaknya itu di kuburan. Itu kuburan penjahatnya, penjamretnya itu. Gimana ya, mau kasihan tapi bapak lo jahat deh. Gue cuma berdoa semoga anaknya tidak mengikuti jejak bapaknya. Ya. 2 jambret gagal karena Kampang itu mati nabrak pembatas jalan. Syukur. Tapi keluarga jambret malah nuntut minta ganti rugi karena anaknya mati. Kampang apa-apa nih, malah nuntut segalanya. Berarti keluarga ini maksudnya mau melanjutkan visi misi anaknya yang jambret kemarin. Kampang, ngaku kau. Keren banget ya. Jambret punya pengacara. Memang sih ya, setiap warga negara itu memang berhak sih punya pengacara kalau bila mereka tuh apa itu punya masalah gitu. Namun jadi pertanyaan itu yang jadi ketawa itu kan, jambret gila kau punya pengacara. Kemudian orang yang mengejar itu juga harus hati-hati juga, jangan sampai menimbulkan kematiannya dia, entah karena si kita kejar atau karena kecelakaan sendiri. Saya, Advokat Bung Raja, dengan hormat meminta kepada Bapak untuk memberikan tutorialnya. Halo kerabat Advokat Bung Raja, coba kita dengar nih tanggapan dari pakar hukum tentang suami korban jambret yang dijadikan tersangka. Kalau orang menjambret ya Pak, maka tindakan kita adalah menangkap orang itu. Kan gitu batasannya. Ya. Tidak mematikan orang itu kan gitu kan. Nah, makanya ini kemudian orang yang mengejar itu juga harus hati-hati juga, jangan sampai menimbulkan kematiannya dia, entah karena si kita kejar atau karena kecelakaan sendiri. Halo Bapak pakar hukum, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah di negara yang kita cintai ini sudah terpasang CCTV sampai ke sudut tanah air kita ini? Sampai ke sudut-sudut. Setiap jalan, setiap gang, bahkan sampai ke halaman rumah penduduk. Apakah sudah terpasang CCTV yang dapat dipantau oleh kepolisian? Kemudian, apakah sudah dibentuk divisi yang memantau CCTV tersebut dan mendapat alarm apabila terjadi tindakan kejahatan? Sehingga divisi tersebut dapat bereaksi langsung mengejar pelaku kejahatan. Kalau belum, dari keterangan yang Bapak sampaikan, saya, Advokat Bung Raja, dengan hormat meminta kepada Bapak untuk memberikan tutorialnya. Berikan kepada saya tutorial bagaimana cara masyarakat biasa yang menjadi korban kejahatan untuk menangkap pelaku kejahatan dan masyarakat tersebut dapat memastikan bahwa tindakannya itu tidak berakibat fatal bagi pelaku kejahatan. Dengan hormat sekali saya tunggu tutorialnya Pak, atau Bapak buatlah video pendek demonstrasinya yang dapat diaktualkan di lapangan. Dalam kasus jambret di Sleman, saya geli lihat anggota DPR, lihat mantan jenderal, aparat-aparat polisi yang tiba-tiba sok keras, sok galak, ya kan, seakan-akan bela rakyat. Padahal pertanyaannya, kalau itu tidak diinvestigasi oleh netizen, lalu kemudian diviralkan oleh netizen, mereka seberani itu nggak sih? Perasaan dulu-dulu ya sering kejadian yang semacam itu, tapi buktinya itu yang si mantan jenderal katanya, kalau gua kapoldanya gua pecat lu. Dulu waktu lu jadi jenderal, lu pecat dia kagak? Ataupun lu pecat yang lain kan enggak juga begitu loh. Ataupun tuh anggota DPR yang wah sok keras banget begini. Guys, mungkin kalian sudah melihat beberapa info terkait jambret yang punya pengacara ya. Nih, Cak Soleh ya, hanya di Indonesia jambret punya pengacara. Benar sih, hanya di Indonesia. Biasanya kalau
ke pelaku kejahatan itu nggak punya pengacara biasanya ya, tapi ini ada dong guys ya. Waduh, hanya di Indonesia jambret meninggal, pengacaranya minta uang ke Rohiman ya, kalau mau damai. Baru kali ini jadi korban malah jadi tersangka, udah gitu dimintai, waduh, diperes ya sama oknum polisi ini guys ya. Waduh, kira-kira infonya seperti apa? Yuk langsung kita simak. Buat kalian baru mampir, jangan lupa nih bantu subscribe Uki Kelvin Reaction. Ini adalah channel kedua aku. Channel pertama ada Uki Kelvin. Nah, ini channel kedua aku adalah Uki Kelvin Reaction guys ya. Ini kira-kira infonya seperti apa? Yuk langsung kita simak. Oh ya, dan yang sudah subscribe terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita selalu lancar guys ya. Yuk kita tonton bareng-bareng dan kita reaction bareng-bareng juga guys ya. Hanya di Indonesia jambret punya pengacara. Hanya di Indonesia jambret mati, pengacaranya minta uang kerohiman kalau mau damai. Wah, hanya di Indonesia pengacara sepi pekerjaan, akhirnya alih profesi jadi jambret. Ali jadi jambret. Waduh. Kalian tahu guys, hanya di Indonesia penjambret yang punya pengacara. Penjambret sewa pengacara dan pengacaranya nih pansos. Ya kan? Pansos. Pengen terkenal gitu maksud lo? Iya, aneh, tahu nggak? Minta pakai duit ganti rugi segala. Aduh. Kalian tuh nggak punya moral. Kalian tuh harus lihat apa dan yang mana yang harus kalian bela. Pengacara apa? Mudah-mudahan tim gue nih pengacara semua tidak seperti kalian. Ngaca dong. Ya, kalian sekolah itu harus mempunyai dedikasi yang tinggi, harus punya integritas, kepercayaan yang baik, yang punya moralitas. Ya, yang mentalnya kuat. Jangan kayak begini. Emang si penjambret punya duit, ngasih duit, dibayar? Hah? Lucu ya. Kalau mau tenar, gak kayak gini caranya, Pak. Ya, saya tandain loh kalian. Saya tandain loh kalian, beneran. Siapa kalian itu? Hah? Aneh. Kalau mau ngebela orang itu yang make sense, yang masuk akal. Jangan penjambret kamu bela. Paham? Benar. Pengacara keluarga jambret muncul dan protes DPR tak adil, kami juga rakyat, katanya gitu guys. Waduh, arahnya gimana? Oknum pengacara, katanya dia oknum pengacara dari yang tukang jambret itu loh, yang meninggal dunia. Dia bilang nggak terima dia dengan hasil keputusan DPR karena apa? Dia bilang dua orang jambret itu adalah rakyat juga, nggak adil menurut dia kalau tidak sama-sama menerima hukuman yang setimpal. Bos, memang dia rakyat. Ya lo, rekan lawyer, memang dia itu, ya saya kasih tahu buat kau ya, memang dia itu memang rakyat, tapi kan rakyatnya ini rakyat yang diduga melakukan tindak pidana di luar, gitu loh. Klienmu itu adalah pelaku tindak pidana, bos. Harusnya tidak usah lah begitu kali lah. Udah memang faktanya begitu kan, iya kan? Nggak diduga-duga. Polres Sleman bilang kok udah diproses kok terhadap kasus penjambretannya karena diberhentikan karena meninggal dunia. Udah jelas apa lagi? Udahlah, stop lah drama-drama kita ini. Lebih bagus kita nonton drama Cina tuh lebih seru tuh, ya. Inilah penampakan pengacara korban jambret yang meminta keadilan dan meminta uang damai agar kasus korban menjadi tersangka dapat ditutup. Ya, jadi orang-orang seperti inilah ya yang memberikan celah hukum kepada pelaku kejahatan di negara ini. Apabila kemarin ini dibiarkan, ya akan banyak ya korban-korban lain yang menjadi tersangka. Benar ya, yang jadi korban malah jadi tersangka, yang jadi tersangka jadi korban, jadi kebalik gitu guys. Jadi lama-lama nanti kriminal makin banyak di Indonesia ya, karena merasa dilindungi oleh seragam coklat sama ya pengacara-pengacara begini guys ya. Tuh wajahnya aja wajah-wajah kayak preman muka-mukanya. Ini kasus sensitif, bukan kasus biasa. Sempat kemarin korban yang sudah ditersangkakan menjadi terdakwa, akan sangat banyak jambret-jambret baru bermunculan di Indonesia. Pegang kata-kata saya. Benar. Ya, kita berterima kasih nih kepada Kapolri yang telah mencopot Kapolres Sleman. Dan juga kalau bisa ini kajarinya dicopot juga karena beliau bekerja sama tuh dengan Kapolresnya. Waduh, iya benar tuh guys ya. Apa nih? Anda ini Kapolres loh. Anggota DPR RI Safarudin emosi dan marah ke Kapolres Sleman ya soal korban jambret yang jadi tersangka. Kalau saya Kapolda, saya berhentikan Anda.
Ini aku nonton ini keren banget sih, Bapak ini ya, Bapak Safarudin, langsung di situ ya, saya copot. Anda sebelum jadi Kapolres sudah di asesmen belum? Siap, izin kami pada saat Kapolres masih AKBP juga sudah asesmen Bapak. Sudah. Sudah baca belum KUHP dan KUHP baru? Siap, sudah baca Bapak. KUHP Di sini aku lihat dia pelongo-pelongo kayak apa tahun gitu nomor ya. berapa? KUHP yang baru itu nomor berapa? Nomor Kalau sudah Anda sudah baca nomor berapa? Nomor 1. Iya nomor 1 tahun berapa? Nomor 1 tahun 2003 Pak. 2023. KUHP 2023. Kurangi. 2025. 25. Berlakunya kapan sih itu KUHP dengan KUHP? Sejak tanggal 2 Januari kemarin Pak. Kemarin kapan? Kemarin dulu. 2026. 2026. Siap. Jawabnya begitu kalau Anda Kapolres. Kemarin. Mantap. Kok kemarin apa? Anda Kapolres. Harus melihat sesuatu gitu loh. Nah, sudah disampaikan oleh Pak Riwanto tadi bahwa Pak Kapolri sudah baca pasal 34 KUHP. Sudah baca? Enggak. Ada di situ itu permasalahannya, Pak. Belum baca. Pasal 34 KUHP yang Undang-Undang nomor 20 tahun 2000 nomor 1 tahun 2023. Pasal 34 bawa enggak? Siap, terkait restoratif justice Pak. Bukan, pasal 34 kelihatan banget pucatnya guys, waduh, kelihatan tuh. KUHP, Anda itu datang ke sini tentang masalah pasal-pasal, tapi Anda tidak bawa KUHP. Kalau nggak saya pinjamkan, saya bawa. Bawa Pak. Pasal 34, saya yang baca. Kalau ya saya Kapolda kamu, masih Kapolda, Anda tidak bakalan sampai Komisi 3 dan saya sudah berhentikan Anda. Waduh, mantap ini perkataannya guys, langsung disekak ya. Waduh. Apa ini? Lemes tak berdaya, Kombes Edi minta keadilan rakyat karena dirinya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari dosa, guys. Aduh, ini orangnya. Aduh, diciri-ciri ini orangnya ini. Aduh. Jambret yang meninggal karena suami korban yang udah menabraknya ternyata punya kuasa hukum. Astagfirullahaladzim, jambret loh. Bayangin jambret punya kuasa Jambret hukum. punya kuasa Keluarga si hukum. penjambret ini, kuasa hukumnya ada tuntutan semacam uang kerohiman. Astagfirullahaladzim. Dan lebih parahnya lagi, keluarga si jambret ini minta uang santunan. Ya Allah, dunia udah kebalik nih. Dan terus ini panas banget teman-teman di DPR karena Kapolres yang menyatakan bersalah terhadap suami korban ini dicecer habis-habisan. Udah tahu di undang-undangnya itu atau di KUHP itu kalau kita melakukan perlawanan terhadap serangan entah itu jambret, begal, kalaupun si penyerang itu atau orang jahat itu meninggal, kita tidak dinyatakan bersalah, tapi malah ini kita dinyatakan bersalah bahkan dipenjara. Nah sekarang logikanya gini deh, seorang jambret punya kuasa hukum, itu artinya duitnya banyak dong. Terus ngapain ngejambret? Ngejambret itu nggak nyampe puluhan juta lah ya, tapi kok bisa punya uang buat sewa kuasa hukum? Emang sih ya anggota-anggota DPR yang atau siapapun itu yang korupsi itu kan banyak duit ya teman-teman ya, tapi tetap aja maling. Ya begitulah orang serakah kadang di luar logika kita. Benar ya. Hanya di Indonesia ya yang ada seorang kriminal punya pengacara ya. Menurut pendapat kalian gimana? Bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir. Tentunya kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Jangan lupa bantu subscribe Upi Kevin Reaction ini dan kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. See you guys.